Sekarang beritahu ibu, kau akan kawin lari dengan siapa? Kau mau bicara atau tidak? Kau anak yang tidak tahu malu. Pragya! Teji, apa yang terjadi padamu, Teji? Katakan. Teji, aku adalah milikmu. Teji, aku milikmu. Aku bukan milik Fardan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Teji, tolong bangunlah. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku untuk membangunkannya. Teji, kau kabur dari rumah untuk menikahi Teji. Aku harap Teji masuk neraka. Dia akan kawin lari dengan Pragya. Mereka sudah menghancurkan segalanya. Berani-beraninya ya kau ini. Tidak, Kamla. Tolong kendalikan emosimu. Sudah banyak yang terjadi di sini. Ayo kita pulang. Kita pergi dari sini. Pragya, bangunlah. Ayo, kita pulang. Malati, kau bawalah Kamla pula. Ibu. Salam Ibu, ada apa? Ya, salam. Aku ingin memberikan kabar baik kepadamu. Kabar baik? Iya, Payal. Kau tahu apa yang disiarkan di TV-TV saat ini? Ya, lihatlah. Breaking news. Aku akan memberitahukannya persis seperti yang dilakukan di TV. Ibu beritahu saja ada berita apa. Aku tidak sabar ingin mendengarnya. Apakah kau tahu? Pragya akan kawin lari dengan seseorang. Tapi di saat-saat terakhir, pria itu malah meninggalkannya di kuil dan kabur. Dan saat Pragya ketahuan berada di kuil itu sendirian oleh Dewan Desa. Mereka menyatakan kalau dia adalah pelaku kawin lari. Oh ya Tuhan, Ibu, Dewan Desa mengatakan kalau Pragya adalah pelaku kawin lari. Jadi mereka pasti sudah menikahkannya dengan seorang pria tua. Iya, aku tahu kalau dia menikah dengan seseorang. Tapi aku tidak tahu kalau dia mau menikah dengan siapa. Tunggu saja sampai nanti malam. Kau akan mendengar berita breaking news Tentang siapakah pria yang menikahi Pragya. Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya. Soalnya baterainya sudah mau habis ya. Baiklah, jaga diri Ibu baik-baik ya. Itu benar-benar sangat disayangkan. Itu sangat buruk. Aku tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan Pragya yang malang. Hidup gadis malang itu sudah hancur. Kamla pasti sedih. Hatinya pasti hancur saat mendengar semua ini. Aku bahkan tidak berani membayangkan bagaimana perasaannya sekarang. Ibu, sudahlah, lupakan tentang mereka. Ibu harus bersyukur karena Bado tidak terlibat dalam masalah ini. Kalau dia terlibat dalam masalah ini, pasti mereka sudah menyuruhnya mengemasi barang-barangnya dan mengirimnya pulang. Tutup mulutmu. Kau bicara tanpa dipikir dulu. Ya Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Dia benar-benar bodoh. Sudah berulang kali aku menyuruhnya untuk pergi dari sini. Tapi dia tidak mau. Dia selalu saja terlibat dalam masalah. Dia tidak akan bergeming. Aku dan ibu tidak akan bisa bertemu siapapun setelah pernikahan Pragya dibatalkan. Dan Teji tidak akan lolos dari masalah ini.
Aku harap anak bodoh ini tidak membuatku dalam masalah karena perbuatannya. Ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Kenapa Pragya berpakaian seperti pengantin? Kenapa Tuan Dahlia mengenakan kalung bunga? Apa yang terjadi di sini? Aku benar-benar tidak mengerti. Dengar Komal, kesabaran kami sudah habis sekarang. Sekarang beritahu kami, bagaimana ceritanya Pragya bisa menikah dengan Vardan? Ayah, saat aku tiba di sana, semuanya sudah terlambat. Pokoknya tidak ada yang bisa kau lakukan, Bado. Dia sudah dinyatakan sebagai pelaku kawin lari. Dan mulai sekarang, gadis ini adalah milik Dewan Desa. Kau bersedia bunuh diri di hadapan semua orang? Katakan. Atau apakah kau akan memilih pilihan kedua dan menikah dengan pria yang dipilihkan Dewan Desa? Aku, Pragya Singh Ahlawat, aku siap melakukan bunuh diri di hadapan semua orang. Daripada mengakhiri hidupmu, akan lebih baik jika kau menikah dengan pria pilihan Dewan Desa sekarang. Aku ingin bertanya pada kalian semuanya. Apakah ada yang bersedia menikahi Pragya? Aku akan menikahi Pragya Singh Ahlawat. Teji mengajak Pragya untuk menikah dengannya di kuil. Tapi di saat terakhir, Teji malah melarikan diri dan situasi itu membuatku terpaksa menikahkan Pragya dengan Vardan. Apa?